warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Awang Sumaryo, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Klaten BPTP Provinsi Jawa Tengah. Hari ini di kesempatan ini saya akan menyampaikan diseminasi konsep inti budaya positif di kelas atau sekolah. Latar belakang dari kegiatan ini, yang pertama kita semua tentu menyadari bahwasanya guru sekarang ini memiliki tantangan yang lebih, tidak sekedar hanya mengajar, tetapi kita juga perlu memiliki kompetensi-kompetensi di luar pedagogi yang matang. Nah, kita perlu skill kalau dalam rumah tangga atau di PAUD TK itu menyebutnya dengan parenting. Nah, hendaknya di sekolah itu juga dilengkapi atau di guru, Pak Guru itu juga memahami mengenai parenting. Nah, parenting inilah yang menjadi dasar sebetulnya itu sudah dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara sejak dahulu. Hanya saja di kurikulum-kurikulum sebelumnya itu belum disempurnakan. Nah, di kurikulum Merdeka ini kita akan kembali ke filosofi pendidikan yang dulu dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah jadi guru itu kita itu berperan sebagai penuntun, bukan penuntut. Kita tidak boleh berorientasi harus memiliki murid seperti ini dan seperti ini. Jadi guru itu perannya sebagai penuntun bagi keselamatan dan kebahagiaan anak, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Kemudian guru itu ibarat petani yang sedang bercocok tanam, Bapak Ibu. Kita tidak boleh menyamakan perlakuan seorang petani saat menanam padi dengan menanam jagung, pasti berbeda. Jika kita menanam padi ya akan tumbuh menjadi padi. Tidak bisa kita berharap menanam padi, kita berharap akan tumbuh menjadi jagung. Begitu sebaliknya. Dan perlakuannya juga beda, masa tanamnya juga beda. Nah, seperti itulah peran guru yang sebenarnya. Jadi guru itu beribarat bercocok tanam. Itu ya Bapak Ibu ya. Untuk itu budaya positif ini adalah pemahaman awal yang harus kita kuasai untuk menciptakan merdeka belajar. Nah, merdeka belajar itu adalah filosofi sebetulnya yang dipikirkan sejak dulu oleh Ki Hajar Dewantara. Kenapa harus begitu? Karena kita harus bisa menjawab tantangan zaman yang sedang berlaku sekarang. Misalnya zaman sudah modern, kita juga perlu mewujudkan visi sekolah yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, tujuan dari diseminasi ini Bapak Ibu adalah yang pertama jelas kami bermaksud untuk menyebarkan pemahaman mengenai konsep budaya positif. Kemudian yang kedua, selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti kita akan berefleksi bersama mengenai paradigma mengajar yang telah kita lakukan. Kemudian semoga kegiatan ini juga akan menumbuhkan ide praktik ke depan setelah kita mempelajari konsep ini. Dan yang terakhir tentu saja saya bermaksud ingin menggerakkan sejawat atau komunitas belajar di sekolah kita untuk sama-sama membentuk budaya positif di satuan pendidikan sesuai tugas kita, yaitu guru itu sebagai penuntun, bukan penuntut. Nah, kita masuk ke materi bahwasanya budaya positif ini akan mengajak kita untuk kembali mengingat kebutuhan-kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan oleh seorang murid. Jadi murid kita pasti memiliki kebutuhan dasar yang sama atau berbeda Bapak Ibu? Pasti berbeda. Gaya belajarnya juga berbeda dan seterusnya. Nah, orientasi kita hanya satu kata yang harus kita pegang. Ini berpihak pada murid. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh guru itu selalu harus yang dibayangkan itu muridnya, bukan dari sudut pandang gurunya. Nah, budaya positif ini adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya nanti akan menjadi karakter atau ciri khas di sekolah kita. Nah, kalau dari itu berarti budaya positif itu setiap sekolah sama atau beda Bapak Ibu? Beda. Kita tidak bisa membandingkan sekolah kita dengan sekolah yang lain karena budaya di setiap sekolah berbeda-beda. Nah, yang akan kita pelajari nanti ada 6 submateri inti. Yang pertama nanti tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian ada tentang teori motivasi, hukuman,
penghargaan dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Terus kita akan mengenal kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir restitusi melalui segitiga restitusi. Ya, ini sebagai kegiatan pemantik Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu praktekkan atau bisa Bapak Ibu perspektifkan dalam pemikiran Bapak Ibu masing-masing sambil berefleksi. Ini adalah permainan cobalah buka. Permainan ini sangat sederhana, dimainkan oleh 2 orang. Yang satu mengepalkan tangan. Yang bertugas mengepalkan tangan adalah seolah-olah dia sedang menyembunyikan atau bayangkan Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat rahasia, sangat berharga. Entah itu rahasia yang positif, entah itu rahasia yang negatif, di dalam atau selama kehidupan Bapak Ibu yang pernah berlalu sejak kecil sampai sekarang. Dan itu menurut Anda itu sesuatu yang tidak boleh orang lain tahu, meskipun itu orang tua sendiri. Pasti ada suatu rahasia tersebut. Bisa disimpan dalam hati atau seolah-olah Bapak Ibu menaruh itu di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Nah, kemudian orang di samping Bapak Ibu semua itu akan mencoba membuka kepalan tangan tersebut atau mencoba mengungkap rahasia yang Bapak Ibu simpan tersebut. Boleh dengan berbagai macam cara. Boleh dengan membujuk, boleh mengintimidasi, boleh menggoda, menggelitik, bahkan boleh menghadir dan menawari uang, tak kayak duit. Ngomong rahasianya opo. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam permainan seperti ini, misalkan Ibu Siti yang berperan sebagai yang mengepalkan tangan, kemudian diintimidasi, dibujuk, bahkan ditawari uang. Kira-kira mau membuka apa tidak? Ini tidak ada jawaban salah dan benar, bebas jawabannya. Rahasianya apa? Tapi pasti Bu Siti membatin. Oh ini. Bersedia mengatakan apa bukan? Bersedia apa tidak? Tidak. Kalau Bu Eka bersedia mengatakan apa tidak? Misalkan dengan teman dekat, misalkan dengan Bu Asri atau dengan Pak Ari, teman dekat begitu, bersedia mengatakan apa tidak? Kalau yang sangat rahasia, tidak mungkin. Kalau pengalaman yang membuat lucu misalkan, kemungkinan bisa ya. Berarti kalau dalam kasus itu bisa kita simpulkan kemerdekaan untuk mengungkap rahasia itu terletak pada tangan orang yang mengepalkan tangan atau yang membujuk. Berarti keputusan untuk membuka tangan itu, faktor utamanya terletak pada yang mengepalkan tangan atau yang membujuk. Nah, misalkan ditawari uang, kalau dia mau berarti dia membuka tangan. Kalau tidak mau berarti tetap menutup tangan. Kalau begitu kontrolnya ada pada siapa? Ada yang membujuk. Ya, jawabannya tidak ada yang salah Bapak Ibu. Tapi kalau menurut perspektif materi ini, kontrol sepenuhnya ada pada dirinya sendiri yang mengepalkan tangan. Ketika diberi uang, kemudian dia bersedia membuka, berarti dia terpengaruh oleh faktor eksternal. Ada alasan lain untuk mempengaruhi keputusan di dalam hatinya. Gitu ya. Tidak apa-apa karena jawaban berbeda, memang ini yang akan kita pelajari bersama. Nah, ini tidak perlu dijawab, jawab di dalam hati saja Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana perilaku kita selama ini. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan orang lain? Terkadang kita melakukan
menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Misalkan begitu. Oh, memakai atribut gara-gara akan ada supervisi. Kalau tidak dipakai. Misalkan contohnya seperti itu. Jadi itu faktor karena orang lain, bukan karena diri sendiri. Oh, saya berangkat tidak terlambat karena bertemu dengan kepala sekolah. Itu karena faktor karena orang lain. Atau nanti saya nggak punya uang, saya tak kerja. Nah, itu menghindari ketidaknyamanan, lebih tidak punya uang. Nah, jadi begitu. Nah, apalagi kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Bapak Ibu selama ini ketika di kelas berbuat demikian. Silakan ini dijadikan refleksi, tidak perlu dijawab. Nah, yang perlu Bapak Ibu jawab yang ini. Jika mendengar kata disiplin, yang terbayang dalam benak Bapak Ibu apa? Kalau Pak Ari kira-kira apa yang terbayang? Jika mendengar kata disiplin, yang Pak Ari bayangkan apa? Ya, bisa kehadiran tepat waktu, disiplin tepat waktu. Apalagi yang ada yang beda Bapak Ibu? Kalau Bu Siti dan kepala sekolah mematuhi peraturan, ya itu tidak salah. Nah, tapi apakah itu arti disiplin yang sesungguhnya? Coba kita lihat. Menurut Piaget Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu bersifat self disiplin. Artinya apa? Kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Maksudnya begini Bapak Ibu, disiplin yang sesungguhnya itu berasal dari diri sendiri, motivasinya sendiri. Kalau kita tidak disiplin, maka kita memerlukan aturan untuk mendisiplinkan kita. Jadi sesungguhnya undang-undang dibuat itu untuk mendisiplinkan orang-orang karena mereka tidak bisa mendisiplinkan dirinya sendiri. Nek diawasi itu. Ya, makanya dibuat sebuah peraturan atau undang-undang. Ini sesuai dengan konsep pemikiran Piaget Dewantara. Nah, lalu apa yang dimaksud merdeka itu? Menurut Piaget Dewantara, kata merdeka itu definisinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi merdeka itu juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Terkadang kita merasa sudah ngantuk tapi tidak mau tidur. Ya, jadi lebih condong ke kesenangan daripada saya sudah ngantuk perlu istirahat, besok harus bekerja maka saya harus istirahat. Itu kalah dengan kesenangannya. Nah, itu berarti Bapak Ibu belum menjadi manusia merdeka sepenuhnya, karena masih dipengaruhi faktor mungkin nonton HP, mungkin kumpul dengan temannya. Nah, ada faktor eksternal yang mempengaruhi atau secara tidak langsung memerintah diri kita untuk tidak disiplin diri. Padahal semakin malam kita ngantuk, tubuh semakin lemas, itu kebutuhan dasar kita harusnya tidur. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi merdeka itu artinya tidak hanya terbebas dari perintah, tapi kita juga harus cakap memerintah diri sendiri. Bahasanya punya pendirian, karakter. Nah, ini kita simpulkan disiplin positif itu adalah kalau di konteks pembelajaran, disiplin itu adalah pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan mencapai kepercayaan diri, serta bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, sehingga mampu menciptakan murid yang merdeka dalam pembelajaran. Nah, ini kita pegang dulu kata kuncinya disiplin itu ini. Motivasi intrinsik, artinya motivasi yang berasal dari diri sendiri. Itu yang akan kita ciptakan pada murid-murid kita kelak, tidak sekarang, karena itu tidak mudah. Lalu tadi ada kata-kata kebajikan universal. Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, kebajikan universal itu apa? Ya, kebajikan universal ya, sesuai dengan kata-katanya. Kebajikan itu adalah nilai-nilai mulia atau
prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang dan dipercaya orang banyak. Nah, kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Tidak tertulis ini Bapak Ibu. Kalau di kampung ya, kalau kita dijenguk orang lain, kita akan tidak enak hati kalau tidak gantian menjenguk. Itu kan tidak tertulis, tetapi kita percayai bersama kehidupan bersosial masyarakat. Lalu isinya apa kebajikan universal itu? Kalau di sekolah sudah jelas dijelaskan oleh kurikulum, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Itu adalah kebajikan universal yang harus kita wujudkan kepada murid-murid kita latih. Kalau dalam tataran ilmu atau skill hidup yang lain, misalkan ada karakter-karakter yang harus kita miliki, seperti ini: cinta kepada Tuhan, kemandirian dan sebagainya, hormat, santun, atau keterampilan hidup. Jadi manusia itu membutuhkan keterampilan hidup. Contohnya apa? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik. Ini adalah skill-skill hidup. Kemudian inilah proyek nilai-nilai kebajikan secara universal. Nah, semuanya berisi dengan yang baik-baik tentunya. Maka biro itu ya. Nah, dari tadi disampaikan yang melatar belakangi tingkah laku atau budaya kita itu adalah motivasi dalam diri. Nah, motivasi perilaku manusia ini adalah yang menjadi alasan dasar bagaimana manusia itu bersikap. Nah, Diana Gosen dalam bukunya itu menyatakan ada tiga motivasi perilaku manusia yang secara tidak langsung ini tersirat oleh perilaku anak didik kita. Misalkan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, lebih diseneni atau dimarahi. Kemudian ada orang melakukan sesuatu itu karena mendapat pujian, imbalan atau penghargaan, termasuk di alam. Kemudian ada yang melakukan sesuatu itu karena menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, keduanya ini yang takut dihukum dan karena mendapat imbalan ini adalah motivasi yang berasal dari orang lain. Ini manusia yang dipengaruhi oleh orang lain. Sedangkan yang internal ini, dia benar-benar melakukan sesuatu itu karena sadar betul, saya sebagai guru bertugas mengajar, ya maka hari ini saya akan mengajar. Jika tidak, ya maka saya tidak menjalankan tugas saya. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti ini motivasi internal, tanpa campur tangan atau tanpa pendisiplinan orang lain. Nah, ini ada sebuah studi kasus bahwa Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga saat pelajaran tersebut dia hanya diam dan menggambar. Dia hanya menggambar. Pada saat guru matematikanya menanyakan pertanyaan, dia duduk, tidak sengaja menjatuhkan tas dari kursinya. Tiba-tiba dia gagap berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang tergagap dan terkejut. Pak Seno, guru matematikanya, saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva. Nah, dan malah minta Iva untuk maju ke depan berdiri sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidungnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu apakah setuju apa yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap Iva ini? Tidak setuju. Kalau Bu Asri alasannya kenapa, Bu? Karena itu mempermalukan anak. Ya, betul, karena mempermalukan anak. Kemudian menurut Bapak Ibu, apakah tindakan Pak Seno terhadap Iva ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau melihat seperti kasus itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Kenapa? Yang menggambarkan itu sebuah hukuman apa? Oh ya, disuruh berdiri, dipermalukan ya Bu ya, menunjuk hidungnya, ya itu sebuah hukuman.
Tapi apakah betul itu sebuah hukuman? Kita jawab sambil belajar Bapak Ibu. Bedanya ini. Ini adalah perilaku dari guru. Perilaku dari guru itu mendasari 3 hal pokok ini. Yang pertama hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bedanya adalah kalau hukuman itu bersifat tidak terencana, tidak sesuai peraturan. Jadi bisa timbul berdasarkan kondisi mood hatinya. Oh, kamu telat, sini, lari. Nah, itu hukuman tiba-tiba. Kemudian itu hukuman itu dilalui tanpa suatu kesepakatan. Jadi hanya dari salah satu pihak, misalnya guru yang memerintah. Padahal di peraturan tidak ada peraturan yang menyatakan kalau terlambat harus lari lapangan misalkan. Nah, itu merupakan gambaran sebuah hukuman. Hukuman itu bisa fisik, bisa psikis. Mempermalukan di depan kelas itu juga termasuk hukuman. Lalu kalau konsekuensi itu sudah terencana. Nah, ini kalau hukuman berarti boleh dilakukan apa tidak Bapak Ibu? Sebetulnya tidak boleh dilakukan, karena itu hanya berasal dari guru saja untuk melampiaskan mungkin kesalahannya dan sebagainya. Kalau konsekuensi ini sudah terencana, artinya disepakati. Ayo, besok yang tidak mengerjakan PR 3 kali mengerjakan di ruang guru. Nah, itu adalah sebuah konsekuensi. Bagi anak yang tidak mengerjakan lebih dari 3 kali, dia akan tahu, oh berarti saya setelah ini harus mengerjakan di ruang guru. Dan itu disetujui bersama. Nah, lalu konsekuensi itu adalah murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi hanya dalam waktu pendek saja. Tidak berkesinambungan, tidak dengan hukuman. Hukuman itu kalau sehari itu dia sejak pagi sudah moodnya tidak teratur, mungkin sampai selesai juga akan seperti itu. Begitu. Beda lagi dengan yang restitusi. Nah, restitusi ini adalah guru menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita menyiapkan murid yang salah tersebut agar bisa kembali ke kelompoknya, kepada teman-temannya, namun dengan perasaan yang lebih baik. Nah, ini akan kita bahas nanti. Dari kedua hal ini pasti ada dampaknya. Akan kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu perbedaannya. Jika hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan bagi murid kita, kalau konsekuensi itu memang harus terjadi. Jadi yang memutuskan kamu mendapat konsekuensi dan tidak itu bukan guru sebetulnya, tapi yang murid tersebut. Kalau kamu tidak ingin mendapatkan konsekuensi, ya jangan sampai tidak mengerjakan tugas sebanyak 3 kali. Gitu. Nah, jika restitusi itu adalah kita memberikan pilihan-pilihan kepada murid kita. Pilihannya apa? Nah, ini kita untuk khusus yang restitusi ini kita tahan dulu, tidak kita bahas dulu. Nah, ini masih sama. Nah, kalau hukuman itu biasanya kata-kata yang diucapkan adalah peraturannya adalah kamu harus. Kalau konsekuensi itu bertanya, apa peraturannya? Misalkan saya harus mengerjakan di kantor, bisa kamu melakukannya? Ya, terima kasih, silakan dikerjakan di kantor. Itu konsekuensi. Kalau restitusi ini kembali menanyakan kepada motivasi pribadinya. Yang kamu yakini apa? Yang kamu perbuat salah apa tidak? Dan seterusnya. Jadi guru di sini tidak menghakimi. Guru hanya menanyai, biarkan murid kita yang berefleksi, yang diperbuatnya salah atau tidak. Gitu. Dan ini masih banyak lagi. Berbicara mengenai hukuman, tentu Bapak Ibu pernah memberikan penghargaan kepada murid-murid kita. Contoh penghargaan yang pernah diberikan kepada murid kita, kalau di sini pernah memberikan apa penghargaan? Tidak melulu barang. Bintang.
tidak melulu dalam bentuk barang. Misalkan tepuk tangan itu sebuah penghargaan atau buatan ini? Ya, atau misalkan acungkan jempol atau lari. Nah, itu merupakan bentuk penghargaan. Tetapi Bapak Ibu juga harus berhati-hati, karena penghargaan itu juga dapat bersifat menghukum. Kenapa bersifat menghukum? Nah, di sini menurut Korintus secara ideal, tindakan belajar sendiri itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Sebetulnya guru tidak perlu melakukan sesuatu hal yang berlebihan, misalkan memberikan hadiah, memberikan dalam bentuk barang dan sebagainya. Karena penghargaan itu menurut survei itu tidak efektif. Yang kedua, itu dapat merusak hubungan. Barangkali Bu Siti lupa, mungkin ada murid yang disiplin diberikan bintang, sedangkan murid yang lain ketika melakukan kedisiplinan Bu Siti sedang tidak di kelas, kemudian dia tidak mendapatkan. Akhirnya dia akan mengingat-ingat, diperlakukan secara berbeda. Ada murid yang diperintah kemudian kita mengucapkan terima kasih, suatu saat ketika kita meminta bantuan pada murid kita lupa mengucapkan terima kasih. Itu akan teringat di ingatan murid kita, dan mereka akan menghitung. Mereka secara tidak sadar akan menghitung. Kemarin saya terlupakan. Kemarin saya senam sungguh-sungguh kok tidak diberi bintang. Itu yang senam sungguh-sungguh diberi bintang. Akhirnya mereka tidak akan melakukan kegiatan senam itu dengan sungguh-sungguh, karena dia tidak mendapatkan motivasinya secara eksternal. Allah DKI tak ini baik. Kita lembur, orang DKI uang lembur kok tak ini baik. Karena biasanya mungkin sebelumnya diberi uang lembur. Seperti itu arah penghargaan yang menghukum kita. Kemudian penghargaan itu juga mengurangi ketepatan, karena dia akan fokus pada target. Saya menarget hari ini akan mendapatkan ini dari bu guru. Jadi dia tidak melakukan suatu perbuatan itu karena motivasi intrinsik lagi, tapi karena motivasi dari orang lain. Jadi hidupnya dikendalikan orang lain, artinya tidak merdeka. Gitu. Kemudian penghargaan ini juga mematikan kreativitas, karena dia akan melakukan hal yang sama berulang-ulang agar mendapatkan hadiah yang sama. Misalkan jika saya ingin mendapat bintang, saya harus berani menjadi pengibar bendera misalkan. Dia akan selamanya sudah cukup begini saja, begini saya sudah mendapat penghargaan. Jadi tidak ada pengembangan diri yang lain, tidak ada dorongan dari diri untuk selalu meningkatkan kompetensi. Gitu Bapak Ibu. Nanti boleh sambil di sambil apa-apa. Tapi di zaman sekarang sulit loh Pak. Nah itu yang namanya budaya. Budaya itu jadi tidak bisa kita pelajari hari ini terus besok pagi kita makan berubah, tidak bisa. Harus kita bentuk bersama-sama. Maka dari itu saya menyebarkan pemahaman ini dengan tujuan di kelas 1 dilakukan budaya positif, ke kelas 2 dan seterusnya, agar itu tidak hanya dilakukan oleh salah satu guru saja. Jadi nanti sekolah kita depannya memiliki ciri budayanya sendiri. Jadi hasil dari diseminasi ini tidak bisa kita unduh 1-2 tahun yang akan datang. Mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun. Dan ini dimulai dari kita, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini sebagai penuntun. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk menyikapi mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi, kita harus tahu kebutuhan dasar setiap manusia, utamanya murid kita. Ini ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluh Doni sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi suatu situasi seperti ini, seperti Bu Ambar ini, apa yang Anda lakukan? Dan kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Coba Pak Guru atau Bu Guru, mungkin saya bisa dibantu menjawab yang ini.
Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu, meminta bekal teman-temannya? Apa Bu ini? Belum sarapan. Ada jawaban yang beda Bapak Ibu? Tidak dibuatkan orang tua, Pak Hari. Mungkin anaknya suka mengganggu. Ya, mungkin anaknya suka mengganggu sifatnya Ibu. Nah, jika kita berkaca pada studi kasus ini adalah tentang meminta bekal makan siang. Bisa saja jawaban Bapak Ibu semuanya benar. Nah, inilah dari kasus seperti ini kita akan mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi seorang manusia itu dia akan berusaha memenuhi kebutuhannya bagaimanapun caranya. Tidak punya uang bekerja, uangnya kurang, lembur masih kurang, hutang dan sebagainya, gitu. Nah, itu kan dalam artian manusia itu selalu akan memenuhi kebutuhannya. Ada naluri yang tidak bisa kita hilangkan. Itu ya. Nah, ini sama ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, itu kita tidak boleh mengklaim bahwa murid itu salah atau begitu, tidak. Kita harus mengerti dulu kenapa, kebutuhan dasar apa yang menyebabkan murid kita itu melakukan hal demikian. Kita akhirnya pemikirannya ke situ. Lalu apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Paling tidak, paling pokok dan paling umum ada 5. Yang pertama jelas kebutuhan bertahan hidup. Setiap manusia pasti takut sakit. Jangankan bertahan hidup, sakit saja kita secara tidak langsung takut sakit. You know? Yang kedua, kita butuh yang namanya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Bayangkan kalau kita itu dikucilkan, pasti ada dorongan dalam hati yang memberontak. Yang ketiga, kita pasti ingin mendapatkan kebebasan, tidak mau diatur, tidak mau terlalu diatur. Gitu Bapak Ibu. Kemudian ada kesenangan, hobi. Pasti kita memiliki kesenangan. Dan yang terakhir, manusia itu perlu yang namanya kebutuhan penguasaan. Nah, pasti sekecil apapun itu dalam diri kita pasti ingin rasa memiliki terhadap sesuatu, menguasai sesuatu itu pasti ada. Entah itu berkaitan dengan harta, jabatan, sistem dan sebagainya. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan misalnya ya makan, pakaian, istirahat dan lain sebagainya, tidur. Nah, itu termasuk mendapatkan perlindungan atau memberikan perlindungan, itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan rasa kasih sayang atau diterima, ini adalah kebutuhan psikologis Bapak Ibu, seperti dipedulikan, diajak kerja sama orang lain, tidak didiamkan. Terus berkelompok, kita juga butuh berkelompok, misalkan kelompok arisan, kelompok kumpulan, itu termasuk pemenuhan kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Berteman, klub dan sebagainya. Kemudian kebutuhan penguasaan ini adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu. Misalkan menjadi kompeten, menjadi terampil, berprestasi, prestasinya diakui, didengar orang lain. Itu termasuk dalam kebutuhan penguasaan. Kemudian kebebasan, ini adalah orang itu memiliki otonomi pada dirinya sendiri, tidak mau dikendalikan. Nah, pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan menyediakan variasi waktu senggang, memberikan ruang untuk menjadi dirinya sendiri yang merdeka. Misalkan saya ingin liburan, ya sekarang kuat liburan di mana? Saat senangku, aku langsung main pantai senangku. Misalkan di pegunungan, misalkan senangnya di mall.
Nah, itu kan sesuai kesenangannya masing-masing, tidak bisa dipaksakan. Kemudian kebutuhan kesenangan ini adalah untuk mencari kesenangan atau humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, tertawa. Nah, Glaser menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Menurut Glaser, dengan bermain kita itu sekaligus dapat memperkaya atau mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Biasanya kebutuhan ini juga dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan, gurauan, atau pembelajaran yang bermakna. Misalkan anak-anak senang pembelajaran itu dengan kuis, atau misalkan anak-anak senang pembelajaran itu dengan menonton video, atau dengan diskusi, dengan bermain drama, atau pembelajaran senang dilakukan dengan di luar. Nah, itu adalah merupakan kebutuhan kesenangan. Nah, belajar menghubungkan kebutuhan kesenangan ini dengan belajar. Jadi ini adalah salah satu pemenuhan kebutuhan yang bisa dilakukan guru untuk mengatasi permasalahan pembelajaran yang membosankan seperti yang dilakukan oleh Pak Sino, guru matematika, atau yang lain tadi. Nah, beda lagi dengan kebutuhan dasar manusia. Ada yang namanya dunia berkualitas. Dunia berkualitas ini terdapat dalam pemikiran Bapak Ibu masing-masing. Dunia berkualitas ini adalah tempat kita menyimpan gambaran dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, bisa berisi hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup, dan membuat kita itu bahagia. Nah, ini juga termasuk sebuah rahasia. Kebutuhan dasar itu bersifat umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas ini lebih unik dan personal. Nah, jadi kalau kebutuhan dasar itu setiap orang pasti butuh, seperti makan, minum itu setiap orang pasti sama. Tapi kalau dunia berkualitas ini setiap orang berbeda-beda. Mungkin ada yang mendambakan rumah mewah, mungkin ada yang mendambakan ingin menjadi seorang coach, ingin yang mendambakan menjadi menduduki jabatan tertentu, atau ingin mendambakan menjadi guru berprestasi atau guru favorit. Nah, setiap orang ini memiliki dunia berkualitasnya masing-masing. Dan itu letaknya di mana Bapak Ibu? Di mana kita menyimpan pemikiran-pemikiran seperti itu? Ya, di dalam diri kita masing-masing, di dalam pikiran atau di dalam perasaan. Atau mungkin kita tidak menyukai orang lain. Nah, itu adanya ya, di dalam perasaan diri kita masing-masing. Itu dunia berkualitasnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan memendam rasa ketidaksukaan dengan murid atau dengan orang lain, berarti di dalam dunia berkualitasnya Bapak Ibu isinya ada itu. Karena itu sifatnya adalah personal, dimiliki oleh Bapak Ibu sendiri, tidak dimiliki oleh orang lain dengan hal yang sama. Itu bedanya dunia berkualitas dengan kebutuhan dasar. Nah, kita akan masuk pada restitusi. Nah, restitusi ini adalah memiliki 5 posisi kontrol. Nah, berikut ini akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh dosen dengan pendekatan restitusi. Ini ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan Bapak Ibu. Yang pertama itu sebagai penghukum, tadi sudah diilustrasikan. Kemudian yang kedua, kita bisa mengambil posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, kita bisa berperan menjadi teman. Yang keempat, hanya sekedar menjadi pemantau saja. Dan yang kelima, kita bisa berperan sebagai manajer. Jika kita berperan menjadi seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Misalnya dengan kata-kata patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, atau pasti selalu yang terakhir selesai, kamu itu mesti selalu yang terakhir selesai. Itu kata-kata seperti itu adalah kata-kata afirmasi seorang penghukum. Hasilnya kepada anak apa? Ya, ini memungkinkan anak menjadi marah, di dalam hatinya dendam.
Kita memang tidak tahu, tapi pasti dalam hati anak kita menjadi dendam. Atau yang lebih parah bersifat agresif. Ketika habis dimarahi, mundur ke belakang, mencoret-coret bukunya, tidak fokus pelajaran, atau bahkan kalau di tingkat sekolah yang lebih tinggi, baret mobil, gemboske ban, atau nyegat gurunya, itu adalah buah dari penghukum. Tetapi terkadang guru itu tidak terima. Yang disalahkan adalah sifat anaknya. Anak bergajulan, gurunya dicegat. Padahal secara tidak langsung itu adalah buah dari perbuatan gurunya sendiri. Itu Bapak Ibu kalau menghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ya, guru seolah-olah mengucapkan kata-kata itu dengan tenang, lembut, tetapi kata-kata itu menjatuhkan. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Gimana deh? Bu, mau ngerti sekolah ini? Itu sebetulnya posisi kita membuat mereka sedang merasa bersalah. Sebetulnya membuat merasa bersalah ini lebih bahaya Bapak Ibu daripada menghukum. Karena pembuat merasa bersalah ini mereka akan tertekan, tidak berani cerita dengan siapa-siapa, dan akhirnya menjadi pendiam. Nah, ketika mereka sudah meledak emosinya, mereka akan melakukan hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Makanya Bapak Ibu sering mendengar kasus kelihatannya pendiam, rajin ngaji, kok tiba-tiba kok pembunuh. Ada seperti itu Bapak Ibu? Banyak. Nah, itu karena dia terus-terusan disalahkan. Di rumah disalahkan. Sampai di sekolah ingin mencari kesenangan dengan teman-temannya, malah juga disalahkan. Hari-harinya diwarnai dengan disalahkan dan disalahkan. Akhirnya introvert, pendiam, meledak. Jadilah penjahat-penjahat di masa depan. Nah, murid ini akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini berbahaya Bapak Ibu, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, nah ini yang paling banyak disukai, teman. Kita menganggap murid kita sebagai teman. Santai, kita ajak ngobrol bersama, sambil kocok, biar nyaman bercerita, biar kita enak, murid juga enak, itu nggih Bapak Ibu nggih. Tetapi ini juga berbahaya. Misalkan gini, ayo bantu demi Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kemarin kamu sudah dibantu Pak Guru, atau sekarang ayo bantu Pak Guru ganti. Buat jangan rame. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan masalah kamu. Tenang. Ini nanti Pak Guru suruh, dengarkan ya. Pak Guru enak, kamu enak. Misalnya begitu. Ini bahaya loh. Karena apa? Nah, murid ini akan merasa senang dengan acara gurunya. Termasuk ini juga memiliki dampak positif. Dampak positifnya ya hubungan guru dengan murid bagus karena dianggap teman. Tapi dampak negatifnya, ini murid menjadi bergantung pada guru tersebut. Ketika Bapak Ibu sering dibantu oleh murid, kemudian menganggap teman, dan ketika murid tersebut menghadapi permasalahan dengan guru lain, kita tidak bisa membantunya secara langsung. Murid tersebut di dalam hatinya akan berontak. Misalkan ada murid yang sering membantu Pak Ari. Suatu ketika murid tersebut bermasalah dengan saya, kemudian saya berikan hukuman atau berikan pengarahan. Murid tersebut tahu kalau Pak Ari itu juga di situ, tapi Pak Ari hanya diam. Nah, murid tersebut di dalam hatinya, Pak Ari memang baik, tidak membantu saya, tidak membela. Nah, ini berlaku tidak hanya di sekolah nih Bapak Ibu, kepada anak-anak kita di rumah juga sama. Jadi murid tersebut seolah mempunyai hutang budi. Loh, mana Pak Guru yang sudah saya bantu, ketika saya mendapat kesulitan kok saya tidak dibantu juga. Dia akan menagih dalam hatinya meskipun tidak berani mengucapkan. Apalagi ketika kita lupa
lupa memberikan perilaku yang sama kepada murid kita. Ketika murid kesusahan, kita hanya diam, hanya teriak-teriak saja, tidak mau membantu. Nah, murid tersebut akan menagih dalam hatinya. Akhirnya menjadi tidak percaya dengan pertemanannya dengan gurunya. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Dalam pemantau ini guru lebih santai. Misalkan ada murid terlambat atau melanggar peraturan, guru yang mengucapkan peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi dan konsekuensinya apa. Oh, saya harus mengerjakan di ruang guru, Bu. Ya sudah, lakukan. Pemantau itu hanya seperti itu. Tetapi murid dengan yang seperti ini murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Tapi ada juga dampaknya, Bapak Ibu. Dampaknya adalah murid itu akan selalu menghitung konsekuensinya. Dia tidak melakukan kebajikan berdasarkan motivasi internalnya. Jadi dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, itu semua adalah motivasi eksternal. Jadi dia melakukan sesuatu karena orang lain. Terlebih di pemantau ini, wah, aku sedikit tiduran dan disangkas dihukum ini. Wah, saya sudah 4 kali melanggar, sekali lagi gak naik kelas ini. Itu dampak dari pemantau. Jadi murid akan fokus pada hitungan pelanggarannya, bukan fokus pada penyelesaian masalahnya. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, manajer ini adalah posisi kontrol yang paling disarankan untuk membimbing murid kita agar memiliki disiplin positif. Yaitu murid yang mandiri, tanggung jawab, dapat memecahkan masalahnya. Tujuan dari posisi ini agar murid bisa refleksi diri atas tindakannya. Kata-kata afirmasinya misalkan, apa yang kita yakini, kita kembalikan ke keyakinan kelas yang kita yakini. Apa kamu meyakininya kalau seperti itu salah? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, lalu tanyakan, rencanamu untuk memperbaiki ini apa? Dan sebagainya. Hasilnya adalah nanti murid kita akan terbentuk logika berpikirnya, sehingga dia bisa mengevaluasi dirinya sendiri dan menjadi orang yang lebih baik. Tentu ini tidak mudah, Bapak Ibu, karena ini memerlukan kesadaran. Terlebih kita yang menduduki di SD, dan SMA itu menurut survei sulit. SD itu terlalu muridnya terlalu masih polos. SMA kebalikannya, mereka inisiatifnya terlalu tinggi. Nah, ini adalah sebuah studi kasus. Luar suaranya. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, ini posisi kontrolnya yang sedang dipraktekkan apa, Bapak Ibu? Namun Bu Asri, tadi dari kata-kata bu gurunya, kamu sudah tahu konsekuensinya kan? Berarti nanti pas istirahat kamu 20 menit di kelas dulu karena terlambat 20 menit. Itu berarti posisi kontrol yang dipraktekkan apa? Apa Bapak Ibu? Salah boleh, ini kita diskusi mawar. Dari 5 tadi, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer.
Nama Bu ya? Nah, kalau Bapak Ibu masih bingung, makanya ini saya berikan studi kasus biar jelas. Kalau hanya pemaparan dari saya mungkin masih membingungkan gitu. Jika dilihat dari video ini adalah pemantau. Karena gurunya menghitung telat sudah jam 7 20 menit, artinya telat 20 menit. Ya sudah, nanti ketika jam istirahat kamu 20 menit di kelas. Paham konsekuensinya kan? Itu kan dia sedang mengingatkan aturannya, memantau kembali aturannya apa. Kalau bahasa kita lagi, telat apa? Aturannya apa? Nah gitu. Kalau guru tadi sudah paham konsekuensinya kan? Itu dia sedang mengajak kalian untuk memantau kembali peraturannya yang sedang dibuat dengan gurunya. Nah, lalu telatnya 20 menit, artinya kamu di kelas ya 20 menit tidak istirahat, kerjakan tugas lagi. Nah, jadi dalam video ini adalah menggambarkan situasi sebagai seorang pemantau. Nah, itu kalau muridnya berani. Kalau muridnya cuma diam. Nah, itu kalau di SD kan mungkin tidak seperti ini. Nah, guru bisa berperan lebih aktif. Jadi tidak apa-apa murid itu hanya menggunakan kata ya, di, boten. Itu tidak apa Ibu, Bapak Ibu. Yang jelas kita sedikit memancing agar murid tersebut berani bicara dulu. Karena posisi restitusi atau seperti di kasus ini kalau di SMP, SD dan SMA itu kan beda. Kalau di tataran SMP mungkin bisa hampir seperti ini. Kalau di SMA mungkin sudah bisa seperti ini. Kalau di SD ya kita gunakan bahasa-bahasa keseharian. Pakai bahasa Jawa, boleh tidak? Boleh. Karena biasa Dewatara mengajarkan itu pendidikan itu juga kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan itu harus sesuai kodrat alam, sesuai daerahnya masing-masing. Pun begitu juga harus sesuai kodrat zaman, harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau murid SD ya kita berikan pertanyaan yang tidak sekompleks ini. Kita telat ngopo ya, ibu meneng di pancing begitu bisa. Tujuannya apa? Tujuannya kita menggali informasi yang alasan terlambatnya karena apa. Selama tujuan itu tercapai, bahasa apapun diperbolehkan, asalkan tidak menuntut, tidak menghakimi. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang coba saya ingin bertanya pada Bapak Ibu semua. Selama ini dari kelima posisi itu yang sering kita terapkan pada murid-murid kita apa? Kalau Pak Ari yang sering diterapkan apa? Dari pemukul, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer tadi yang paling sering. Milih lebih dari satu boleh. Yang paling sering kalau Pak Ari menerapkan yang mana? Pemantau. Kalau dari Bu Eka? Pemantau Pak, karena saya sering mengajak sesuatu melakukan kesepakatan. Ya. Jadi ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar nih Bapak Ibu ya. Ya. Jadi tujuan diseminasi ini adalah kita sejujur-jujurnya demi perubahan paradigma sekolah kita. Kalau dari Bu Asri, yang paling sering apa? Membuat rasa bersalah. Kalau dari Bu Siti, teman, membuat rasa bersalah. Dari Bu Dati, Saya pemantau juga teman. pemantau juga teman. Bu Eni, teman sama yang pemantau ya. Oke. Kalau dari Bu Jum, pemantau. Mungkin kalau salah satu lebih hati-hati itu nih. Sama, saya pernah melakukan semuanya Bapak Ibu. Kalau saya penghukum pernah, membuat rasa bersalah pernah, Sebetulnya teman itu sering, pemantau yang paling sering. Yang manajer ini yang masih jarang sekali, bahkan mungkin belum pernah saya lakukan dengan benar. Mungkin menurut kita sudah pernah melakukan,
manajer itu seperti ini atau bukan ya, itu belum mantap dalam hati saya kok saya sudah pernah melakukan atau belum. Yang paling sering ya pemantau, teman, pembuat merasa bersalah. Kalau penghukum, insya Allah zaman sekarang itu sudah lebih berhati-hati Bapak Ibu. Oke. Nah, itulah sebabnya kita harus perlu membuat sebuah keyakinan kelas. Kenapa kata-katanya itu keyakinan bukan peraturan, Bapak? Kenapa kok Kementerian Pendidikan itu menggunakan kata keyakinan bukan peraturan? Kenapa Bu Eka? Karena sesuatu hal yang harus diyakini. Ya bagus, jawabannya bagus ya. Karena sesuatu yang harus diyakini. Nah, lalu mengapa dengan keyakinan kelas ini penting terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, jadi Bapak Ibu, modal utama kita adalah keyakinan kelas ini sebetulnya. Tidak hanya keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Ini yang menjadi SK kita kepada anak-anak kita, kontrak kita kepada anak-anak kita. Coba kita buka. Di keyakinan kelas ini adalah memunculkan motivasi intrinsik, beda dengan peraturan. Kalau peraturan sudah jelas, melanggar, memakai motor tidak pakai helm, tilang. Itu artinya motivasinya dari dalam diri atau dari luar diri? Dari luar, karena takut ditilang. Coba Bu Siti, memakai helm itu biar apa Bu Siti? Biar aman. Kalau Bu Siti, kalau Bu Siti memikirkan biar aman, berarti sudah motivasi dalam diri. Tapi kalau Bu Siti biar tidak ditilang polisi, helm kalau polisi. Pernah mendengar masyarakat kita begitu Bapak Ibu? Orang momen. Nah itu berarti motivasinya bukan menyelamatkan nyawanya, tapi selamat dari hukuman atau konsekuensi yang sudah ada. Nah itulah bedanya keyakinan dan peraturan. Keyakinan itu menitik beratkan pada motivasi intrinsik dalam diri. Seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Peraturan itu sebetulnya tidak ada maknanya, tidak bermakna, tidak memberikan pelajaran. Kebanyakan peraturan memberikan kesusahan. Jadi dibuat peraturan secanggih apapun, pelanggar peraturan akan lebih canggih. Analoginya adalah motivasi intrinsik atau kehidupan berumah tangga. Jadi bisa kita terapkan keyakinan itu tidak hanya di kelas, di rumah bisa, dengan anak-anak kita, dengan anggota keluarga kita, itu bisa. Misalkan sholat akan diberi uang 1.000. Jadi kalau sholat 5 kali dalam sehari dapat uang 5.000. Itu keyakinan atau peraturan Bapak Ibu? Peraturan, karena dorongannya dari luar, karena uang. Kalau yakin kan, kowe ra sholat, kowe dosa ya teman-teman di ajaran kita, keyakinan kita apa? Kan begitu. Nah, saya meyakini kalau tidak sholat ya tidak punya pahala. Kalau saya sholat saya dapat pahala. Itu namanya keyakinan, bukan peraturan. Caranya mewujudkan keyakinan kelas bagaimana? Caranya mewujudkan keyakinan kelas itu bersifat universal. Kalau peraturan itu konkret, melanggar ini sanksinya ini, melanggar ini sanksinya ini. Kalau keyakinan kelas itu bisa kita ubah, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif, kalimat-kalimat positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh peserta didik atau anak-anak kita di rumah. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut,
bukan mencontoh ke sekolah lain. Karena setiap sekolah budayanya berbeda-beda. Kemudian ini merupakan kegiatan curah pendapat. Jadi semua terlibat. Yang membuat keyakinan kelas kalau seperti ini siapa? Apakah guru? Apakah kepala sekolah? Atau hanya murid? Guru dan murid ya. Semua bersama-sama membuat keyakinan, diyakini bersama-sama. Bagaimana kalau kelas kita seperti ini? Setuju tidak? Mungkin ada murid yang setuju, ada yang tidak. Dicari jalan tengahnya. Kalau begitu terus bagaimana kelas ini mau kita buat? Itu kemarin kelas 3 sudah saya praktekkan seperti itu. Awalnya sulit, tetapi lama-lama mereka mulai memahami bedanya peraturan dan keyakinan. Kemudian yang terakhir itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau keyakinan kelas itu di tengah semester atau akhir semester seperti ini berubah, itu tidak masalah. Karena mungkin sikap orang juga berubah, kebutuhan murid kita juga berubah. Nah ini contoh kalimat negatif dan positifnya. Misalkan kalau kalimat negatif itu jangan berlari-lari di kelas. Nah, kalau keyakinan kelas sebaiknya kita tuliskan dengan kalimat positif. Berjalanlah di kelas. Jangan teriak-teriak. Misalkan kita tuliskan bicaralah pelan-pelan agar tidak mengganggu. Keyakinan kalau peraturan kan biasanya jangan, tidak boleh. Kalau keyakinan kelas, ya kalimat yang harus kita yakini. Berjalanlah di kelas. Pelankan suaramu, matikan HP-mu agar tidak mengganggu ibadah misalkan. Nah sekarang kita masuk ke yang terakhir mengenai restitusi. Dari tadi kita sudah mempelajari berbagai macam posisi kontrol, kebutuhan dasar, hukuman, konsekuensi. Itu semua adalah berasal dari ekstrinsik eksternal. Kita sekarang akan berusaha memahami mengenai restitusi. Ini adalah pembentukan karakter dari dalam diri murid. Menurut dosen, itu restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tujuan dari restitusi itu bukan menghakimi, bukan menyalahkan, bukan mencari mana yang benar, mana yang salah, tetapi kita mengajak diskusi agar murid itu ketika gabung dengan teman-temannya tidak ada teman-temannya yang menjelek-jelekkan, tidak ada yang menertawakan, tidak ada yang menjudge. Kamu contoh yang salah, kamu role model yang salah, jangan meniru kamu. Nah, sehingga di kelas itu akan tercipta persatuan dan kesatuan yang kuat di antara guru dan muridnya. Intinya restitusi gitu Pak. Ini kalau di SMP SMA mungkin guru BK yang lebih berkompeten, tetapi guru sekarang juga semuanya dituntut harus bisa atau menguasai restitusi. Dalam restitusi ada 3 tahap. Yang paling dasar dan utama itu adalah menstabilkan identitas. Ketika anak kita, murid kita membuat kesalahan, jangan langsung ditanyakan, saya ngalami sopo, penyebabnya apa, yang benar siapa, salahmu apa, jangan langsung begitu. Tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Caranya bagaimana? Dalam menstabilkan identitas ini, guru akan menyampaikan bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Bisa popol, ini duduk sini. Ya enggak apa-apa. Yang berlalu biarkan berlalu. Tapi ada tapinya. Nah, hari ini dimaksudkan untuk menggeser identitas murid dari yang merasa gagal. Dia punya harapan akan berubah. Kok responnya Pak Guru kok begini? Berarti ada harapan saya untuk memperbaiki diri di mata guru saya, di mata teman-teman saya. Guru harus menghindari kritik. Pada fase ini tidak boleh mengkritik, menghakimi, tidak boleh. Pokoknya ditenangkan, distabilkan identitasnya.
Kemudian setelah itu kita validasi tindakannya yang salah. Tujuannya adalah guru harus memahami prinsip perilaku karena ini berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian langkah yang ketiga adalah validasi tindakan. Di validasi tindakan ini kita mengkonfirmasi penyebab mengapa murid kita membuat kesalahan. Nah, di proses ini guru sedang berupaya menggeser pemikiran dari stimulus respon menjadi proaktif. Guru sudah mulai masuk ke dalam hati murid kita yang sedang membuat salah. Guru menyampaikan pertanyaan dengan tidak menghakimi atau tidak memojokkan. Kemudian pada tahap terakhir dalam tiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi dikembalikan ke komando dan manajer tadi. Pada tahap terakhir ini akan tampak bahwa murid akan termotivasi secara intrinsik saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil. Maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Untuk lebih jelasnya kita pelajari coba Bapak Ibu. Ini dalam menstabilkan identitas itu adalah dasar dari segitiga restitusi ini. Nah, yang perlu kita ucapkan pada murid kita apa? Ini hanya contoh saja. Bapak Ibu bisa menggunakan kata-katanya sendiri yang lebih mudah dipahami oleh murid kita, terutama murid kita kan usia SD. Contoh kata-katanya misalkan, nah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pak Guru juga pernah dulu saat masih bersekolah misalkan. Nah dengan begitu kan murid kita jadi merasa tidak disalahkan. Oh Pak Guru ya pernah. Nah Pak Guru pernah terus dulu gimana Pak misalkan. Akan timbul pemikiran begitu. Atau mengucapkan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, loh itu temanmu dulu juga pernah. Jadi kita stabilkan identitasnya. Kemudian kita validasi tindakannya yang salah. Kamu tadi kenapa? Kamu tentu punya alasan kalau melakukan itu. Kenapa kamu menakali temanmu? Alasanmu apa? Atau misalkan kok kamu begitu? Apa tidak ada cara yang lain yang lebih baik? Kok kamu memilih menyakiti temanmu? Misalkan itu. Jadi guru di sini hanya enak banget tugasnya sebetulnya. Yang memecahkan murid itu adalah dirinya sendiri. Kita hanya terus memancing, menggiring pemikiran gitu terus. Dan yang terakhir, ketika dia sudah menceritakan alasan dia melakukan kesalahan, dikaitkan dengan kebutuhan dasarnya tadi yang belum terpenuhi, kita gunakan peran kita sebagai manajer untuk melakukan proses ketiga. Misalkan keyakinan kelasnya apa yang sudah kita sepakati. Oh kalau menakali teman itu tidak boleh Pak. Kamu kalau menakali temanmu, kamu kira-kira bagaimana perasaanmu? Saya akan marah. Balik teman kamu juga marah seperti itu. Kita sudah masuk ke langkah itu. Nah sekarang kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nak? Kalau kamu seperti itu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kira-kira besok? Nah, pelan-pelan kita bimbing, kita berikan gambaran. Oh nek saya begini besok jadi begini. Kalau saya begini saya salah, besok jadi gak punya teman misalkan. Tidak ada yang mau berteman dengan saya misalkan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit gampang marah misalkan. Tentu saja ini dengan bahasa yang halus, tidak menghakimi. Nah, Bapak Ibu bisa menerima. Iya kan? Iya Pak. Sudah lama nggak ternyata? Kenapa hari ini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus memakai mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak.
Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Udah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak mengikat sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan bertahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Kupikirkan Jo. Ya. Apalagi ngomong. Secara teori mudah. Itu. Secara teori mudah deh Bapak Ibu. Ya. Prakteknya. Prakteknya ya sulit. Ya itu prakteknya sangat sulit. Nah, tetapi ini harus disampaikan Bapak Ibu daripada tidak sama sekali. Ada upaya dari diri kita untuk berusaha merubah paradigma kita sebagai guru. Memang kalau persis mau ditiru seperti video itu untuk usia anak SD itu kurang cocok. Yang kita tangkap dari video itu adalah ya ide saja. Oh kira-kira gambaran restitusi itu mau betulnya. Hanya itu dulu. Kemudian yang harus Bapak Ibu ingat ya yang 3 langkah segitiga restitusi. Prakteknya seperti apa? Tergantung kemampuan guru masing-masing. Yang jelas Bapak Ibu harus betul-betul memegang prinsip menstabilkan identitas, menanyakan kesalahannya, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk itu mungkin besok di awal tahun ajaran baru bisa Bapak Ibu mulai dari membuat keyakinan kelas. Kalau misalkan Pak Ari pas PJOK ya keyakinan pembelajaran saat PJOK. Ayo kita buat kontrak belajar dulu. Gitu. Nah nanti prakteknya seperti apa ya tergantung situasi dan kondisinya. Mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi praktek kita ke depan jangan menjadikan video tersebut menjadi patokan standarnya, karena pasti akan berbeda. Bu Siti menstabilkan identitasnya Satria, dengan saya menstabilkan identitasnya Genta beda. Jadi perlakuannya beda. Terus bagaimana yang sikap yang harus betul kita bersikap bagaimana? Selama Bapak Ibu memahami 5 posisi kontrol guru, penghukum, pembuat masalah bersalah, teman, pemantau, manajer. Selama itu diingat, itu modal kita bertindak, Bapak Ibu akan menjadi guru yang selamat dan bahagia. Terus kita kaitkan dengan kebutuhan dasarnya apa siswa tersebut. Kesenangan. Apakah anak itu kurang senang di kelas atau di rumah? Atau anak itu kurang bebas, merasa tertekan di kelas, ada temannya yang memaksa, atau mungkin gurunya yang tidak memberikan pilihan belajar. Pokoknya itu begini, orangnya keliru. Misalkan itu kan memaksa, tidak memberikan kebebasan, atau yang lain-lain. Jadi modal kita itu tadi, hukuman, konsekuensi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia,
goalnya adalah dalam diseminasi ini sebetulnya hanya satu yang ingin saya tekankan, yaitu adalah restitusi. Ini tidak bisa dilihat dalam waktu setahun atau 2 tahun, Bapak Ibu. Ini akan menjadi budaya ketika sudah dilakukan bertahun-tahun. Itulah value atau nilai sekolah kita ke depan seperti itu. Mantap ya Bapak Ibu ya. Nah, lebih dalam untuk di materi yang lain di kurikulum Merdeka mungkin Bapak Ibu sudah mengenal pembelajaran berdiferensiasi, memberi pembelajaran sesuai dengan kodrat anak masing-masing. Itu juga merupakan salah satu pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, pemaparan dari saya sudah cukup, materi sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan dan diskusi. Monggo Bapak Ibu, saya harapkan ada yang ingin menyampaikan boleh, menambahkan boleh. Karena di sini saya bukan selaku narasumber, saya hanya fasilitator saja untuk menjembatani diskusi. Barangkali Bapak Ibu ada yang memiliki pengalaman lebih mengenai budaya positif atau yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Monggo. Hanya yang berkaitan dengan budaya positif, mungkin di sekolah kita atau mungkin studi kasus yang pernah dialami, boleh kan? Iya, monggo. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya mau menanyakan. Pertanyaan ini muncul ketika materi yang Pak Awang tadi sampaikan tadi membahas tentang keyakinan kelas. Hakikatnya keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu nanti kalau melanggar ada sanksinya atau hukuman. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika keyakinan kelas itu dibuat, apakah nanti kalau ada yang melanggar atau ada yang tidak sesuai perilakunya dengan keyakinan yang telah disepakati, apakah di situ tidak ada sanksi atau hukumannya juga? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang menjadi pertanyaan banyak orang begitu, Bu Eka. Sebelum saya menjawab, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjawab pertanyaan dari sejawat kita, Bu Eka. Kira-kira bagaimana? Ini tidak ada benar dan salah Bapak Ibu. Ini kita memecahkan permasalahan pertanyaannya Bu Eka bersama-sama. Kira-kira apakah terus keyakinan kelas itu kalau dilanggar ya sudah kamu melanggar? Apa hanya seperti itu atau kita masih boleh memberikan konsekuensi atau hukuman? Boleh tidak Bapak? Boleh. Jadi keyakinan kelas itu adalah yang kita tuliskan secara tertulis, itu adalah keyakinannya. Misalkan berjalanlah di kelas. Ketika ada anak-anak yang melanggar keyakinannya, ngeyel tetap lari-larian di kelas, berarti kan itu melanggar keyakinan itu. Yang pertama kali kita lakukan adalah jangan langsung fokus pada konsekuensi dan hukumannya. Kita restitusi dulu. Kita restitusi dulu anak tersebut. Kemudian kita ingatkan lagi. Jadi 5 posisi kontrol guru yang paling disarankan tadi apa Bapak Ibu? Manajer ya. Bukan berarti posisi pemantau teman itu salah, tidak. Hanya saja yang paling disarankan adalah posisi manajer. Itu artinya pemantau itu masih boleh kita terapkan. Bahkan hukuman pun itu sebetulnya masih boleh kita terapkan. Hanya saja hukuman itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini bersama. Mungkin mesake, mungkin berlebihan. Oh cukup dengan pemantau saja, ya cukup mungkin. Jadi kalau ada murid yang melanggar keyakinan kelas seperti yang ditanyakan Bu Eka tadi, lakukan restitusi,
di saat yang bersamaan agar murid lain tidak mengikuti dan tahu kalau ada konsekuensinya, ya kita berikan konsekuensi, bukan hukuman ya. Karena kalau hukuman itu tiba-tiba dan asalnya dari diri kita, oh ayo itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi seperti restitusi tadi, yang kita yakini apa? Terus kamu mau bagaimana? Kamu sudah 3 kali loh tidak mengerjakan. Seperti beberapa waktu yang lalu, Bu Eka menugaskan Mas Hanif mengerjakan PR di kantor. Apakah itu salah Bapak Ibu? Tidak. Itu adalah bentuk keyakinan kelas yang dilanggar oleh Mas Hanif, dan sehingga dia harus melakukan konsekuensinya yang sudah disepakati bersama. Jadi kunci keyakinan kelas itu adalah 2 arah, disepakati bersama sama. Jadi guru tidak bisa disalahkan di sini. Sampai rumah nangis kandung ibunya telepon, Bu, anak saya mau mengerjakan di kantor. Yang nyuruh bukan saya, Bu, tetapi itu kesepakatan bersama sama. Jadi sebetulnya materi ini seharusnya juga disampaikan kepada orang tua, karena sejak awal tadi saya sudah menginformasikan ini tidak hanya dilakukan di kelas, bisa kita lakukan di rumah tangga, di rumah-rumah kita kepada anak-anak kita. Disingkat dengan kata parenting tadi. Jadi mulai sekarang mungkin mereka bisa memanfaatkan ruang yang ada, misalkan grup WA, atau kalau belum bisa mengundang wali ke sekolah, bisa memanfaatkan grup WA untuk menyebarluaskan keyakinan kelasnya. Di awal tahun ajaran, share keyakinan kelas 5. Keyakinan ini disusun atas dasar kesepakatan kelas bersama-sama. Jadi ketika anak pulang dengan perasaan yang kurang lega di sekolah, ya karena melanggar keyakinan kelas yang dia yakini. Dan kuncinya itu tadi restitusi. Jadi kita tidak boleh menekan, menghakimi, menyalahkan, pokoknya itu salah, tidak boleh. Stabilkan identitasnya, validasi biar dia sendiri yang mengucapkan kesalahannya. Baru kita ingatkan keyakinan. Jadi posisi pemantau, teman, bahkan pembuat rasa besar itu sebetulnya dalam level yang sangat tipis boleh. Dalam kasus-kasus yang sangat ringan itu masih boleh diterapkan. Terus yang harus Bapak Ibu ingat, dalam restitusi itu tidak harus turut, harus saya stabilkan dulu, harus saya validasi tindakannya, baru kita ingatkan keyakinannya. Tidak harus semua dilakukan. Untuk kasus-kasus yang ringan, misalkan baju tidak dimasukkan, Bapak Ibu langsung saja menanyakan keyakinannya boleh. Sini nak, kok bajunya dikeluarkan? Rapi mana kalau sama dimasukkan? Ganteng mana kalau dimasukkan daripada dikeluarkan? Bedanya anak sekolah dan yang tidak sekolah apa? Kalau terkait pakaian, nah, itu kan langsung langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi boleh seperti itu. Nonton mereka. Dan ya. Jadi kita jangan takut salah selama kita memahami posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar, itu kita jangan takut salah. Hampir semua guru sudah melaksanakan. Ya, sebetulnya sudah melaksanakan, hanya belum terasa. Oh, saya ternyata sudah melaksanakan ini. Saya yang salah bagian ini. Sebetulnya Bapak Ibu sudah melaksanakan. Hanya karena sekarang sudah ada pemahaman ini, jadi lebih mantap. Besok ketika melaksanakan lebih mantap. Oh, saya sedang melaksanakan restitusi, lebih mantap. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau diskusikan? Mungkin satu lagi. Kalau seperti Abbas itu Pak, contoh ya Pak ya, Abbas sampai gurunya aja tidak berani berbicara, ditegur nanti tidak berangkat. Kalau tidak ditegur, ya kebangetan. Ya. Posisinya bagaimana? Kalau dalam kasus Mas Abbas itu, kalau saya membaca situasi itu masalah bahasa Jawanya kaset.
Artinya apa? Memang benar anak tersebut itu ada di kelas 6 saat ini, tapi dia mengalami masalah dalam dirinya itu bukan pas di kelas 6, gitu Bu. Jadi ada masalah-masalah yang menumpuk. Kita kan tidak tahu karena orang tuanya juga sulit diajak bicara, misalkan gitu. Kita kembalikan, apa sih anak tersebut itu sering disalah-salahkan orang sehingga jadi pemarah, mau sedikit kontrolnya dia reaksi. Apakah dia sering dihukum? Kembalikan ke posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasarnya, termasuk ke orang tuanya. Nah, kalau khusus masalah nafas ini, itu besok sampai SMP juga akan seperti itu terus. Kalau orang tua tidak mau merubah sudut pandangnya, bahkan pindah sekolah manapun Bu, sama saja. Saya sampaikan begitu Bu. Karena apa? Orang tuanya belum mengetahui kebutuhannya anaknya itu sebetulnya apa, ingin apa, yang belum terpenuhi apa. Nah, kalau untuk kasus masalah Abbas ini kan sudah akan lulus, kita perlunya menyampaikan materi ini jangan sampai ada Abbas baru. Nah, caranya bukan hanya gugur kelas 6. Sejak kelas 1 marilah kita terapkan budaya positif. Jangan sampai anak-anak di sekolah itu kita hukum, kita buat rasa bersalah setiap hari dan seterusnya. Itu ya. Jadi kalau betul sabar itu ya kunci utama. Kadang kita itu lupa materi seperti ini ketika melihat kejadian langsung. Mulut gelut, kita lupa materi ini. Ya, gitu Bu. Yang timbul dalam diri kita apa pertama? Emosi, kisah emosi. Kenapa? Kita akan lupa materi ini. Nah, itu yang sedikit-sedikit akan kita pelajari bersama-sama. Jadi budaya positif ini tidak bisa dilakukan oleh guru pembelajaran saja, Bapak Ibu. Harus kita budayakan bersama-sama. Mulainya kapan? Sekarang. Atau mungkin si A terlambat, kita sudah melakukan restitusi, terus tidak pernah terlambat, kok ini terlambat lagi? Kumat mungkin tidak begitu. Mungkin. Terus apakah restitusi kita, apakah konsep ini gagal? Gagal seperti itu kalau diulangi. Gagal coba. Sudah kebiasaan itu. Kuncinya adalah harus diperbaiki lagi. Sebetulnya tidak gagal. Kalau Bapak Ibu mengatakan gagal, sama saja Bapak Ibu menganggap yang Bapak Ibu lakukan itu sia-sia. Jadi Bapak Ibu kurang menghargai diri sendiri jadinya. Berarti selama ini saya sia-sia, mengkumat begitu. Jangan berpikiran begitu. Karena begini Bapak Ibu, sekali lagi ya, manusia itu adalah makhluk yang dinamis, bukan statis. Tidak bisa kita membentuk seorang manusia, kamu solehah dan selamanya kamu akan begitu. Tidak bisa. Kehidupan sosial bermasyarakat dan kehidupan manusia itu dinamis, berubah tergantung kondisi zaman dan kondisi dia sendiri. Itulah sebabnya guru dibekali materi seperti ini. Ada ketika kumat, lakukan restitusi kembali. Capek loh Pak, ya memang pekerjaan kita menjadi guru itu sebagai penuntut. Ya, bagus pertanyaan yang bagus dari Bu Jati dan Bu Eka. Dan yang terakhir mari kita sebelum kita akhiri kita refleksi. Saya ingin menanyakan 2 hal. Yang pertama, ini bukan pertanyaan tapi kita refleksikan kegiatan hari ini. Perasaan saya sekarang setelah mempelajari materi budaya positif adalah coba mungkin Bu Asri mungkin selama atau setelah mempelajari materi ini perasaan Bu Asri bagaimana? Perasaannya senang ya Pak, ada pengetahuan baru bagaimana kita sebagai guru itu apabila ada siswa yang melakukan kesalahan itu apa yang harus kita lakukan agar tidak hanya siswa itu mengerti bahwa itu salah tapi juga bisa memperbaiki. Terima
kasih Bu Astri. Kemudian mungkin satu lagi atau dua boleh buat. Setelah mempelajari materi ini tinggal melengkapi kalimat rumah saja Bapak Ibu. Yang menurut saya semula begini, ternyata begini. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan? Pak Ari, Bu ini, Bu Siti, atau jadi sebelum saya menyampaikan materi budaya positif ini, semula pemikiran Bapak Ibu bagaimana? Nah, setelah saya menyampaikan materi ini, atau setelah kita mempelajari materi ini bersama-sama, ada fakta yang terungkap, oh ternyata begini. Itu pasti ada. Mungkin salah satu bisa menyampaikan. Monggo. Mereka menyampaikan monggo. Ini menurut saya ya Pak. Yang menurut saya semula mengenai hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi tadi, itu menurut saya semua itu hanya sesuatu yang sederhana dan sepele. Namun ternyata itu sesuatu yang sangat kompleks yang harus kita pelajari, kita dalami sebagai seorang guru. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eka. Bagus sekali refleksinya. Mungkin satu lagi. Ya, baik sekali, luar biasa dari Bu Eka dan Pak Ari ya. Tidak ada yang salah Bapak Ibu. Semua Bapak Ibu pasti memiliki penilaian dan sudut pandang masing-masing. Seperti kasus dari Pak Ari tadi, sebetulnya bagus, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya anak tersebut dan upaya mendisiplinkan atau Pak Ari, apalagi sudah menerapkan pada level pemantau, bukan penghukum. Nah, akan tetapi untuk berkembang lebih baik, barangkali mungkin jika anak tidak membawa air minum, kemudian tidak ikut olahraga, itu kalau kita kaitkan dengan perilaku manusia, itu dalam tataran motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Ekstrinsik. Jadi dia hanya takut tidak diperbolehkan ikut olahraga karena tidak membawa air minum. Jadi dia membawa air minum itu bukan karena kesadaran dirinya, tapi nanti tidak dilarang, tidak boleh ikut olahraga. Jadi yang pernah dipraktekkan itu sudah bagus, berusaha memenuhi kebutuhan dan memperhatikan murid, berorientasi pada murid. Nah, jadi saran perbaikannya hanya pada sisi itu, Pak Ari. Bisa dicoba cara lain, bagaimana dengan cara menimbulkan kesadarannya. Jadi bukan karena agar tidak boleh ikut olahraga. Kalau tidak bawa minum tidak boleh ikut olahraga, itu masih dalam level eksternal, ekstrinsik.
Nah, ke depan Pak Ari bisa menerapkan restitusi. Mungkin anak tersebut dipanggil, diajak bicara, disadarkan pentingnya air minum untuk kegiatan olahraga. Jadi anak mendapat pengetahuan baru. Akhirnya ketika dia tidak bawa air minum, dia akan merasa kecewa dengan dirinya sendiri, bukan karena gurunya. Nah, aku kok nganggo, gitu. Ngerti nggih? Nah, ini. Ya, sebelum saya tutup, satu saja kesimpulan mengenai budaya positif. Kesimpulannya budaya positif ini membicarakan tentang apa, Bapak Ibu? Sinten yang menyampaikan ini? Ini saya terakhir. Kesimpulan akhirnya, monggo satu jawab. Sekali lagi kita tidak ada benar salah, jadi sudut pandangnya berbeda-beda. Bu Siti mungkin menyimpulkan, Bu, budaya positif itu intinya berbicara tentang apa? Boleh. Jadi panjang lebar diseminasi ini tadi adalah sebetulnya saya ingin mengarahkan Bapak Ibu kepada posisi restitusi menggunakan keyakinan kelas. Kita berperan sebisa-bisa mungkin menggunakan manajer, tetapi 1-2 kali kita tetap boleh mempraktekkan teman, pemantau dan sebagainya yang tadi kita akan berikan. Nah, kata kuncinya adalah tadi satu saja, menimbulkan motivasi intrinsik internal dari murid kita. Itu nih Bapak Ibu ya. Oke, untuk menutup sesi diseminasi pada siang hari ini, mungkin bisa berikan tepuk tangan untuk diri Bapak Ibu sendiri. Oke, kegiatan hari ini selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan Ibu Kepala Sekolah yang sudah bersedia mendukung. Semoga ke depan budaya positif di sekolah kita akan semakin positif, dan semoga budaya-budaya positif kita ini akan berdampak pada murid, merambah kepada orang tua, dan sekolah kita akan terkenal menjadi sekolah yang memiliki budaya yang positif. Maka ya Bapak Ibu, jika ada salah kata dan penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.